Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufiatul Ula, NPM 10 12 06 12 dari kelas Manajemen H1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatullah. Apa sih itu Ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah usaha manusia untuk lebih dekat lagi atau lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala baik dalam wujud maupun sifatnya. Ada ciri-ciri Ma'rifatullah. Orang yang sudah mengenal Allah yaitu orang-orang yang sudah mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Asmaul Husna yang berbunyi Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Azizu, Ya Zabar, dan lain sebagainya yang berjumlah 99. Yang kedua yaitu mereka yang udah tahu sifat-sifat Allah yang ada sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20, sifat mustahil bagi Allah yang berjumlah 20, dan sifat jaiz bagi Allah yang berjumlah 1. Adapun sifat wajib bagi Allah yaitu wujud dan bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Sifat jaiz bagi Allah yaitu filu kulli mumkinin autarkuhu. Selanjutnya, orang yang sudah berma'rifatullah atau mengenal Allah ketika ia sudah perbuatannya itu selalu mengarah kepada yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangan Allah SWT. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita buat bisa mengenal Allah lebih jauh lagi? Tentunya kita harus, karena Allah sudah memberikan akal kepada kita, tentunya kita harus menggunakan akal tersebut untuk mencari ilmu-ilmu yang tentunya bisa mendekatkan diri atau bisa membuat kita lebih mengenal Allah SWT. Caranya yaitu dengan mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Meskipun kita tahu bahwa Allah gaib, maksudnya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi kita punya hati yang bisa meyakini bahwa semua yang ada itu tidak bisa kita dapatkan dengan akal semuanya, tetapi dengan keyakinan dan iman yang kita miliki. Karena itu, dengan kita bisa mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijma ulama, kita bisa menambah keyakinan kita atau keimanan kita. Karena pada dasarnya di dalam Al-Quran itu sudah tertera semua petunjuk untuk umat manusia atau umat Islam dalam menjalankan kehidupan kita. Selanjutnya ada manfaat mengenal Allah SWT. Jadi ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada seorang manusia berupa keimanan atau ketakwaan, Allah sudah menjanjikan kebaikan-kebaikan, yaitu yang pertama ada Al-Khalifah, artinya manusia tersebut menjadi penguasa di bumi ini. Yang kedua, diteguhkan agama Islamnya di bumi. Yang ketiga, diberi rasa aman, tentram, dan keberkahan yang melimpah. Selanjutnya ada kehidupan yang begitu baik, dan yang terakhir tentunya mendapatkan surganya Allah SWT. Selanjutnya ada figur-figur ma'rifatullah, artinya sosok-sosok yang menjadi panutan atau pedoman bagi kita yang ingin dekat dengan Allah, yaitu yang pertama ada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW sangat dekat dan mengenal Allah SWT. Yang kedua yaitu para ulama yang mengamalkan amal-amal yang telah Allah perintahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang dapat membuat kita terhalang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada penyakit syahwat. Adapun beberapa penyakit syahwat, yang pertama yaitu kefasikan. Kefasikan yaitu orang yang melanggar perintah Allah dan melakukan kemaksiatan dan senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Hidupnya itu selalu memikirkan dunia, dan dunia. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan senantiasa lupa kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yaitu
al-kibru atau kesombongan, hati ingkar dan membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada az-zulmu, artinya kezaliman. Yang keempat al-kizbu atau kedustaan. Al-kizbu atau kedustaan yaitu bohong atau berpura-pura dan mengingkari terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Adapun ciri-ciri orang munafik yaitu yang pertama, ketika berbicara ia berbohong, ketika diberi amanah ia berkhianat, dan ketika berjanji ia ingkar. Dan yang kedua, yang membuat kita terhalang untuk mengenal Allah SWT yaitu penyakit ragu. Penyakit ragu ada beberapa. Yang pertama ada azahlu, kebodohan. Karena seseorang bodoh tidak minimnya ilmu-ilmu yang didapatkan sehingga dia tidak bisa mengkaji atau lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-irtiyab, artinya keraguan-raguan. Sifat keraguan-raguan itu merupakan sifat yang dimiliki oleh syaitan. Yang ketiga, al-inhirab. Al-inhirab yaitu penyimpangan. Dan yang terakhir ada al-ghaflatu atau lalai. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi penonton semua dan bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa lebih dekat dan mengenal Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.